people tell their kids who Muhammad Ali was. Clay is lightning fast. He was a tremendous bolt of lightning. Muhammad Ali struck us in the middle of America's darkest. Well, it's Clay. He's young, he's handsome, they know it. He's a poet, and many people believe he'll be the next heavyweight champion of the world. He was leaning back and away from punches. Cassius Clay, you gotta remember, is the greatest fighter that ever lived. Howard King. And he can hit a guy in the elbows and just about break his arm. Liston was a virtually invincible, just a dreadnought of a fighter. Liston was a great fighter. I seen him knock out a guy's teeth one night. It's the truth, no baloney. Hit him so hard, he dislodged the mouthpiece and the teeth went with the mouthpiece. Pada tanggal 17 Januari 1942, di Louisville, Kentucky, lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan Cassius Marcellus Clay dan Odessa Grady Clay. Bayi itu dinamai seperti nama ayahnya, Cassius Marcellus Clay Jr. Bayi inilah yang sedang diceritakan di video ini. 2 tahun kemudian, pasangan ini melahirkan seorang bayi laki-laki lagi yang diberi nama Rudolph Valentino Clay. Kedua saudara ini kelak akan menjadi seorang petinju kelas berat. Ayahnya adalah seorang pelukis dan musisi, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Baik ayah maupun ibunya sama-sama merupakan keturunan dari budak. Clay, begitu biasanya ia dipanggil, dan adiknya tumbuh dalam lingkungan yang rasis. Ibunya bercerita tentang sebuah kejadian di mana Clay diusir saat ingin minum air di sebuah toko. Mereka tidak akan memberikan air kepadanya karena warna kulitnya. Itu sangat mempengaruhinya, kata ibunya. Kepribadian Clay juga dipengaruhi oleh insiden Emmett Till, seorang keturunan Afrika Amerika yang tewas di amuk massa pada tahun 1955 karena dituduh menyinggung seorang wanita kulit putih di toko keluarganya. Peristiwa ini membuat Clay muda menjadi frustasi dengan masyarakat. Bersama dengan seorang temannya, mereka merusak halaman kereta api untuk menunjukkan kekesalannya. Pada usia 12 tahun, sepeda BMX Clay dicuri. Ia sangat sedih dan kesal. Ia melaporkan kejadian itu pada seorang polisi di Louisville yang bernama Joe E. Martin. Selain sebagai polisi, Joe juga merupakan seorang pelatih tinju. Clay berkata kepada Joe, "Aku ingin menghajar pencuri itu." Joe melihat kemarahan pada mata anak muda ini, lalu ia menjawab, "Sebaiknya kamu belajar bagaimana cara bertarung sebelum kamu menantang orang." Joe menawarkan diri untuk melatihnya, namun Clay tidak tertarik dan menolak tawaran tersebut. Suatu hari, ketika Clay menonton pertandingan tinju amatir di televisi dalam acara Tomorrow's Champions, minatnya pada olahraga tinju pun muncul. Ia teringat pada tawaran Joe Martin. Segera ia pergi menemui Joe untuk mencari tahu apakah tawaran itu masih berlaku. Akhirnya Joe melatih Clay. Di sini ia mendapat pelatihan profesional, gaya bertarung, stamina, dan sistem Clay mulai terbentuk dalam pelatihannya. Ia sangat antusias berlatih tinju bersama Joe. Selama 4 tahun ke depan, ia dilatih oleh seorang cutman yang bernama Chuck Bodak. Debut Clay dimulai pada tahun 1954 ketika melawan petinju lokal yang bernama Ronnie O'Keefe. Ia menang dengan split decision atau SD. Ini adalah kemenangan tertipis dalam dunia tinju, di mana 2 juri memutuskan kemenangan bagi Clay dan 1 juri memenangkan Ronnie. Setelah itu, Clay memenangkan Golden Glove Tournament pada tahun 1956 dalam kelas ringan berat. 3 tahun kemudian, ia memenangkan National Golden Glove Tournament of Champions pada kelas yang sama. Dan pada tahun 1960, Clay mengikuti Olimpik di Roma. Dengan tinggi 6 kaki 3 inch, ia merupakan sosok yang menawan di atas ring. Selain itu, ia juga dikenal karena kecepatan kilat dan gerakan kaki yang indah. Dalam pertandingan ini, Clay berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Zbigniew Pietrkowski dari Polandia.
pulang membawa emas, Clay disambut layaknya pahlawan Amerika. Kini orang-orang sudah tidak melihat warna kulitnya lagi. Ia disambut baik dalam masyarakat. Dengan segera, ia telah menjadi petinju profesional dan terus mengejutkan para penonton dan juga lawannya di atas ring. Layaknya orang yang sedang di atas daun, Clay menjadi sosok petinju yang arogan. Sepanjang karir amatirnya, Cassius Clay Jr. mencatat 100 kali kemenangan dan 5 kali kekalahan. Dan pada tanggal 29 Oktober 1960, ia membuat debut profesionalnya dengan mengalahkan Tony Hunsaker dalam 6 ronde. Hingga tahun 1963, ia telah mencatat 19 kali menang pada kelas berat. 15 diantaranya adalah kemenangan KO. Lawannya pun bukan kaleng-kaleng, seperti Jim Robinson, Donnie Fleeman, Lamar Clark, Henry Cooper, hingga petinju veteran Archie Moore. Pada masa itu berkembang sebuah kelompok muslim kulit hitam yang dinamai Nation of Islam yang dipimpin oleh Elijah Muhammad dan digerakkan seorang aktivitas kulit hitam yang radikal, Malcolm X. Sebenarnya bisa dibilang bahwa Nation of Islam adalah golongan masyarakat terendah di Amerika dengan status double minoritas, yaitu kulit hitam dan muslim. Namun reaksi ekstrim mereka atas diskriminasi oleh kaum kulit putih membuat kelompok ini cepat dikenal halayak. Clay yang memiliki sentimen terhadap rasisme bergabung dengan Nation of Islam pada tahun 1964. Ia memutuskan untuk menjadi mualaf. Menurutnya, Islam itu adalah agama penuh kedamaian, tidak membedakan latar belakang, ras, dan etnis. Pertarungan antara Cassius Clay melawan Sonny Liston untuk memperebutkan gelar World Heavyweight Championship adalah pertarungan terbesar dalam sejarah olahraga. Ini adalah pertarungan yang paling dinantikan dan juga kontroversi. Sonny Liston adalah petahana juara dunia kelas berat saat itu. Ia merupakan petinju yang sangat mengintimidasi. Bahkan Henry Cooper yang merupakan juara British mengatakan bahwa ia mau merebut gelar itu bila Clay yang menang. Tapi ia tidak akan mau berada di atas ring bersama Liston. Jim Weeks, manajer Cooper menambahkan, "Kami bahkan tidak mau bertemu Liston di jalanan." Ya, semenyeramkan itulah Sonny Liston. Di sisi lain, sang penantang adalah petinju bermulut besar umur 22 tahun yang lagi menikmati masa-masa ketenarannya. Orang-orang menjulukinya Mulut Louisville. Pernah di-KO-kan oleh Sonny Banks pada awal karirnya, juga pernah tumbang akibat hook kiri Henry Cooper. Dilihat dari segi manapun, Clay jelas bukan tandingan Liston. Satu-satunya faktor yang mendukung Clay adalah umurnya. Sonny Liston saat itu mengklaim bahwa ia berumur 32 tahun. Namun banyak yang meyakini bahwa umur Liston yang sebenarnya mendekati 40 tahun. Pertarungan mereka sudah dimulai setelah selesai menandatangani kontrak. Clay menyambangi rumah Liston jam 3 subuh dengan membawa pers. Ia berteriak, "Keluar sini, aku akan menghajarmu sekarang." Beberapa minggu sebelum pertarungan, koran Miami Herald menerbitkan artikel mengutip perkataan ayah Clay yang menyatakan bahwa anaknya telah bergabung dengan Black Muslim saat ia berusia 18 tahun. Begitu artikel ini tersebar, para promotor menjadi risih. Bill McDaniel yang merupakan promotor utama mengancam akan membatalkan pertarungan itu kecuali Clay menyangkal secara publik keterikatannya dengan Nation of Islam. Clay menolak. Namun kesepakatan tercapai setelah perundingan yang panjang dengan promotor. Syaratnya adalah Clay tidak boleh mengakui atau lebih tepatnya menyembunyikan posisinya dalam Nation of Islam. Dalam agenda timbang badan pun tak kalah panas. Clay yang terus memprovokasi Liston, ia terus berteriak kepada Liston, "Kau takut pada saya. Seseorang akan mati di atas ring malam ini." Menurut dokter dari Miami Boxing Commission, detak jantung Clay mencapai 120 BPM dan tekanan darah meningkat hingga 200 per 100. Ia mendiagnosa Clay tidak seimbang secara emosional. Pertandingan ini terancam batal jika kondisi Clay tidak kembali normal.
Akibat dari kelakuannya ini juga membuat ia didenda 2.500 US dollar karena dianggap kelewatan. Syukurlah 1 jam kemudian detak jantung dan tekanan darah Clay kembali normal. Pertandingan dimulai. Dari segi fisik, Clay lebih tinggi sedikit dari Liston. Sungguh mengejutkan, begitu bel dibunyikan, Clay malah terlihat lebih dominan dari Liston. Ia mengatur jalannya pertandingan. Liston seperti dipermalukan olehnya. Pada ronde ketiga, Clay berhasil membuat bonyok wajah Liston. Di bawah mata kanannya bengkak, di bawah mata kirinya robek. Pada ronde kelima, pertarungan didominasi oleh Liston. Clay terus menghindar dan mendorong Liston menjauh karena ada sesuatu yang mengganggu penglihatannya. "Aku tidak bisa melihat," teriak Clay. Beruntung ia mampu selamat di ronde 5, hingga keringat dan air mata membersihkan matanya. Di ronde ke-6, penglihatan Clay kembali. Ia menghajar Liston sepanjang babak. Ketika bel tanda ronde ke-7 dimulai, Sonny Liston tidak sanggup melanjutkan pertarungan lagi. Clay menang TKO dan menjadi juara dunia kelas berat. "I'm the greatest," teriak Clay. Di kemudian hari, Clay berkata menanggapi pertarungan tersebut, "Aku tidak akan bohong, aku ketakutan. Itu menakutiku begitu mengetahui betapa keras ia meninjuku. Tapi aku tidak punya pilihan selain pergi dan bertarung." Pada 27 Februari 1964, Clay mengumumkan kepada publik bahwa ia adalah umat dari Nation of Islam. "Aku mulai beribadah dengan cara ini 5 tahun yang lalu ketika mendengar ceramah dari Elijah Muhammad. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ia atau mereka salah. Maka aku memutuskan untuk bergabung," kata Clay. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Cassius X. Namun, pada 6 Maret 1964, ia mengubah namanya lagi menjadi Muhammad Ali. Muhammad berarti layak atas segala pujian, dan Ali berarti yang tertinggi. Hal ini tentu saja membuat beberapa kalangan tidak senang, karena Nation of Islam dinilai sebagai kelompok garis keras yang membenci orang kulit putih. Bahkan Martin Luther King Jr. berkata, ketika Cassius Clay bergabung dengan Black Muslims dan mulai memanggil namanya Cassius X, ia menjadi juara dari segregasi rasial. Baik Liston dan Ali sama-sama kurang puas dengan pertarungan pertama tersebut, dan pada kontrak juga tertera klausul untuk pertandingan ulang. Kedua petinju ini memutuskan untuk melakukan rematch. Ini menjadi pertarungan pertama Muhammad Ali menggunakan nama barunya dan juga sebagai juara bertahan. Pertarungan Ali versus Liston Part 2 berlangsung pada tanggal 25 Mei 1965. Akhir dari pertarungan ini menjadi kontroversi. Pada pertengahan ronde pertama, Liston melancarkan jab kiri, dan di saat yang hampir bersamaan, Ali melancarkan jab kanan yang sangat cepat dan menumbangkan Liston. Banyak hadirin yang tidak melihat pukulan Ali tersebut. Ali berdiri di atas tubuh Liston, ia terus berteriak, "Bangun dan bertarung, tidak akan ada yang percaya ini." Momen ini diabadikan oleh fotografer Neil Lever dan menjadi salah satu foto paling ikonik dalam olahraga. Muhammad Ali dinyatakan menang KO atas Liston. Namun banyak penonton yang bersorak kecewa. Mereka berteriak, "Fix!" Mereka menganggap pertarungan ini telah diatur. Pertarungan Muhammad Ali tidak hanya terjadi di atas ring, namun juga di meja hijau. Pada tahun 1967, Ali ditahan karena menolak tugas militer untuk terjun ke Perang Vietnam. Hal ini membuatnya kehilangan gelar juara dunia kelas berat. Ia diskors oleh Komisi Boxing Dunia sampai selama 3 tahun. Pelatihnya, Angelo Dundee, mengatakan, tahun-tahun terbaik Ali, tahun kejayaannya telah dirampok. Ali mengatakan, perang melanggar ajaran Al-Quran. Ia melanjutkan, "Aku tidak punya masalah dengan Viet Cong. Kenapa aku harus pergi berperang dengan mereka? Sementara orang yang disebut Negro di Louisville diperlakukan seperti anjing dan dilanggar hak asasinya." Sungguh keren, hanya Muhammad Ali yang mampu bersuara di saat orang-orang hanya mampu berdiam.
Karena ini Muhammad Ali menjadi simbol bagi beberapa kelompok aktivis perdamaian. Pada tahun 1970, ia mendapatkan penghargaan Martin Luther King oleh Ralph Abernathy. Ia menyebutkan Ali sebagai contoh hidup dari kekuatan jiwa. Coretta Scott King menambahkan bahwa Ali adalah juara keadilan, kedamaian, dan persatuan. My enemy is a white people, not Vietcong's or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Muhammad Ali kembali ke boxing dengan melawan Jerry Quarry pada 26 Oktober 1970. Ia menang dalam 3 ronde. Namun Ali ingin mengambil kembali gelar juara dunianya yang saat itu dipegang oleh Joe Frazier yang terkenal pukulan kuat dan ketahanannya. Pertarungan pertama mereka terjadi pada 8 Maret 1971. Pertarungan ini disebut sebagai Fight of the Century. Ini adalah pertarungan antara dua petinju yang secara teknis diakui sebagai juara dunia. Namun dalam pertarungan ini berakhir dengan tumbangnya Muhammad Ali akibat hook kiri Frazier yang tak kenal ampun. Ali mampu berdiri dalam hitungan 3 detik. Semua juri memberikan kemenangan angka kepada Frazier. Ini menjadi kekalahan pertama Muhammad Ali dalam karir profesionalnya. Joe Frazier kehilangan gelarnya pada tahun 1973 setelah bertemu dengan George Foreman, petinju yang mungkin lebih cocok disebut monster. Bagaimana tidak, dalam pertarungan dengan Frazier, Foreman berhasil mendumbangkan Frazier di ronde pertama. Dan di ronde kedua, ia mendumbangkan Frazier 5 kali hingga akhirnya wasit menghentikan pertarungan itu. Muhammad Ali yang akhirnya berhasil mengalahkan Frazier di pertarungan kedua mereka pada tanggal 28 Januari 1974 menantang Foreman untuk merebut kembali gelar juaranya. Pertarungan mereka berlangsung pada 30 Oktober 1974. Dikenal sebagai The Rumble in the Jungle. Pertarungan mereka menjadi pertarungan terbesar selama abad ke-20, mencetak rekor 1 miliar penonton di seluruh dunia, menjadi siaran langsung TV yang paling banyak ditonton saat itu. Ronde pertama, Ali secara agresif menyerang Foreman. Ia berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke kepala Foreman, tapi itu tidak memberikan efek berarti pada Foreman. Menjelang akhir ronde pertama, Foreman mulai mengejar Ali. Foreman memang dilatih untuk menguasai ring dan mencegah lawan untuk kabur. Ali menyadari ini. Jika ia terus mengikuti permainan Foreman, ia akan kalah. Maka, ia mengubah taktiknya. Pada ronde kedua, Ali mulai bersandar pada tali, terus berlindung dan menghindar. Ia membiarkan Foreman memukul lengan dan badannya. Tujuannya adalah untuk menguras energi si monster. Strategi ini ia namai dengan rope a dope. Foreman terus meninju tanpa menghasilkan angka. Begitu ada celah, Ali segera melancarkan jab ke wajah Foreman. Ketika mereka terkunci dalam pelukan, Ali sengaja menggandarkan berat badannya ke Foreman, menekan kepala Foreman ke bawah, dan mendorong lehernya untuk mempercepat pengurasan energi lawan. Dalam pelukan itu pula, ia terus berbisik memprovokasi Foreman untuk terus melancarkan pukulan lebih banyak lagi. Setelah beberapa ronde, Foreman mulai lelah. Wajahnya pun juga cukup hancur akibat jab-jab colokan dari Ali. Mereka bilang kau bisa bertinju, George. Ali terus mengulang perkataan ini untuk membuat Foreman marah. Mereka bilang tinjumu keras seperti Julius. Mengutip kesaksian George Foreman atas pertarungannya dengan Ali. Aku pikir dia hanyalah satu korban. And he could get on the list and skin aku memukul more so rahangnya than dengan keras. anybody ever. Dia memelukku dan berbisik. Hanya itu yang kau punya, George. Lalu aku sadar bahwa ini tidak seperti perkiraanku di awal, kata George. Pada ronde ke-8, Foreman semakin kelelahan. Pukulan dan pertahanannya menjadi tidak efektif. Ali melancarkan serangan bertubi-tubi hingga satu jab keras ke wajah Foreman menumbangkan tubuh raksasa tersebut. Wasit pun menghentikan pertarungan
up itu. before he was Muhammad Ali destroyed. memenangkan kembali gelar juara dunia. Foreman dan Ali menjadi sahabat dekat setelah pertarungan itu. Mereka saling mencintai. Awalnya Foreman memang kesal dengan kekalahannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa ia tidak akan pernah mengalahkan Muhammad Ali dalam pertarungan tersebut. Muhammad Ali is the greatest man I've ever known, kata Foreman. Was whether this hysterical man Muhammad child Ali was going to lose his nerve, mempertahankan whether gelarnya he was going to hingga show up, and pensiun whether he di was going to get killed. 1979. Walau pernah Greatest direbut of all oleh time, Sphinx greatest pada athlete, tahun ambassador, human being of all time. 1976. Namun berhasil ia rebut kembali Float pada like a tahun butterfly, sting like a bee. 1979 dengan kondisi tubuh yang tidak sehat. Look at the Namun videos pensiunnya of ini there's tidaklah documentaries, berlangsung there's lama. movies. Pada 2 And it's Oktober hard to sum him up because you 1980, could do Ali yang documentaries sudah on berumur different parts of 38 his life. tahun kembali ke ring melawan Larry Holmes yang memegang gelar juara dunia kelas berat. Dr. Ferdi Paceto, dokter pribadi Ali yang telah puluhan tahun mendampinginya, dengan terpaksa mengundurkan diri karena Ali tidak mau mendengar nasihatnya untuk tidak bertanding. Ia mengatakan bahwa selama latihan, Ali sempat kencing darah akibat kerusakan ginjal dan Ali juga memiliki gejala sindrom Parkinson. Ali ngotot ingin bertarung karena butuh uang. Holmes sebenarnya tidak ingin melawan Ali karena ia tahu bahwa Ali sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ali sudah cukup lemah karena efek pengobatannya. Selama di atas ring pun, ia dengan mudah mendominasi Ali dan terkesan tidak tega untuk menghabisinya. Sylvester Stallone yang berada di sisi ring menggambarkan pertarungan itu seperti menonton prosedur otopsi pada pria yang Ali at 199 pounds was just not a full body heavyweight at that point. Ali juga bertarung untuk pertandingannya pada 11 Desember 1981 melawan Trevor Berbick. Meski kalah dalam 10 ronde, namun ia mampu tampil lebih baik dibandingkan saat melawan Holmes. Setelah itu, Muhammad Ali benar-benar sepanjang karir boxingnya, Ali tercatat telah menerima setidaknya 200.000 pukulan. Pada tahun 1984, Muhammad Ali didiagnosa menderita penyakit akibat aktivitas boxingnya. What do you think is going on in Sonny's mind at this point? Well, I think that they feel now that they have all the confidence he needs to go home to beat Sonny. Cassius Clay, peripheral vision, sharp, he's looking over my shoulder, Dan pada tahun 1996, Ali mendapat kehormatan untuk menyalakan api Olimpik di Atlanta. Muhammad Ali meninggal pada 3 Juni 2016 di usia 74 tahun. Muhammad Ali telah menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak hanya sekedar juara dunia. Ia lebih dari itu. Ia adalah seorang legenda. Ia adalah pemenang dalam kehidupannya. Ia telah berhasil mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan. Ia adalah pemenang yang sesungguhnya.